dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Aziza, Ustazah Khadijah Ahmad yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah sholat subuh, ibu-ibu, anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih dapat hadir istiqamah menghadiri sholat subuh berjamaah. Begitupun duduk hadir menghadiri ngaji subuh atau ngasur, yang semoga duduk hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang diberikan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada bacaan kita yaitu kitab Nazm Aqidatul Awwab yang ditulis oleh Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki, yaitu sampai kepada wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sekarang kita bahas suhuf atau selebaran apa namanya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Maka wajib bagi setiap mukallaf meyakini bahwasanya Allah menurunkan lembaran-lembaran kepada Sayyidina Ibrahim, kepada Sayyidina Musa, terlepas dari Tauratnya. Meskipun dari itu kita juga tidak wajib untuk mengetahui jumlah keseluruhannya secara rinci. Kita hanya diminta untuk meyakini secara global bahwasanya ada suhuf atau kitab-kitab Allah yang Allah selebaran-selebaran yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa, karena di hal tersebut termaktub di dalam Al-Quran di surah apa namanya Al-Ala, suhufi Ibrahim wa Musa. Termaktub di situ bahwasanya Allah turunkan suhuf, begitu. Jadi suhufnya Nabi Allah Ibrahim kebanyakannya adalah amsal atau permisalan, gambaran, begitu. Nah, jadi apa namanya suhuf yang turun kepada Nabi Allah Ibrahim kebanyakan begitu, kebanyakan hal-hal yang semacam itu, daripada nasihat permisalan, percontohan segala macamnya, itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya
apa namanya yang disampaikan oleh Nabi yang terdapat di dalam suhufnya Ibrahim adalah ayyuhal malikul musallab al-mubtala al-mabrur inni lam ab'atsuka litajma'a dunya ba'daha ala ba'd walakin ba'atsuka litarudda anni da'watal mazlum fa inni lam aruddaha walau kanat min fami kafir. Begitu. Ada namanya, ada nasihat bunyinya di dalam suhuf, salah di antaranya nasihatnya, wahai pemimpin yang zalim, yang tertipu, begitu. Aku ini kan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusmu, tidak menciptakanmu untuk mengumpulkan dunia, begitu. Tapi aku mengutusmu untuk engkau nantinya kembali kepadaku, mengembalikan daripada doanya orang yang mazlum, begitu. Karena doa yang mazlum, doa orang yang dizolimi pasti aku tidak akan tolak, kata Allah. Walaupun itu keluarnya dari mulut si kafir yang terzolimi. Makanya hati-hati sama orang yang dizolimi. Itu jangan zolim-zolim sama orang. Doanya orang zolim, kata Nabi SAW, laisa bainahu wa bainallah hijab. Gak ada halangan, langsung diterima sama Allah. Makanya kita tenang-tenang aja kalau dizolimin sama orang. Kita yang dizolimin tenang-tenang aja. Yang kasihan yang zalim. Kita yang dipojokin, kita yang dicaci, kita yang dimaki, kita yang diomongin, kita yang apalagi segala macam. Hasil segala hal yang menjadi kezaliman itu menjadi berkah doa kita dikabul sama Allah. Makanya hati-hati kalau kita dizalimin sama orang, doanya jangan yang jelek-jelek. Doanya jangan biar mampus nih orang yang ngatain saya, jangan. Sebab kalau kita doain begitu, kita doain mati, malaikat bilang amin walaka bimisli. Malaikat bilang amin dan kamu juga sama mendapatkan doa yang kamu utarakan. Kalau kita doain orang itu mati, kita juga dapat doa kematian dari malaikat. Lagi pula kalau ada yang zalim sama kita, yang ngomongin kita, yang jelekin kita, yang segala macam hal yang menyakiti kita, maka kita gak perlu nyumpahin dia mati. Jangan ngotor-ngotorin mulut kita. Sebab kita gak sumpahin, kita gak doain juga ntar dia mati sendiri. Ya gak? Kita gak usah sumpahin, kan juga kalau udah waktunya dia mati sendiri. Gak pakai kita sumpahin, mati sendiri dia. Nah emang boleh, karena setiap makhluk pasti merasakan kematian, pasti mati. Jadi kalau seharusnya dia bisa mati sendiri tanpa mengotori lisan kita, akhirnya kalau kita sumpahin lisan kita kotor, dianya emang waktunya mati. Begitu. Jadi jangan ngotorin lisan kita, biarin. Begitu, biarin kita tetap doa yang baik ketika kita mendapatkan kezaliman dari orang lain. Doa yang baik kalau kita dizalimin, doa panjang umur, doa sehat, doa yang baik-baik. Begitu. Itu ada doanya ulama yang cakep. Apa doanya? Kalau kita terjemahin, ya Allah, berikan kebahagiaan buat orang-orang yang benci saya, orang-orang yang iri kepada saya, sehingga kebahagiaan dia melupakan dia dari benci kepada saya dan iri kepada saya. Kita doain biar orang-orang yang dengki sama kita nih, yang ngomongin kita gak berhenti-berhenti, kita doain biar dia tambah kaya, biar tambah berkah, biar tambah bahagia. Begitu.
Biar apa ya? Biar dia kalau udah kaya, udah bahagia, dia lupa gak dengki sama kita lagi. Biar kalau dia udah bahagia, dia lupa gak akan iri lagi sama kita. Begitu. Kenapa orang iri sama kita, orang dengki sama kita? Karena dia merasa lebih di bawah daripada kita. Kan yang ngomongin di belakang, orangnya ada di mana? Ada di belakang kita, nggak di depan kita. Jadi kalau ada yang ngomongin di belakang kita, berarti kita tahu dia orang belakang, orang di belakang kita. Kita lebih terdepan dari dia. Jadi kalau ada yang ngomongin, bersyukur. Nah, berarti kita lebih terdepan dari dia. Nah, dia itu lebih terbelakang. Lebih terbelakang fisiknya, juga lebih terbelakang mentalnya. Begitu. Jadi kita harus bahagia kalau diomongin orang. Karena yang ngomong di belakang cuma orang-orang yang di belakang. Biasanya orang-orang di belakang orang-orang yang rendahan. Yang paling depan jenderal, yang paling depan pemimpin, yang paling depan raja, yang di belakang ya pembantu, ya kacuk, ya budak, begitu. Jadi apa namanya, hati-hati daripada doa kecelung. Itu diantara sekelumit isian daripada suhufnya Ibrahim. Jadi suhufnya Ibrahim. Nah, terus memang apa namanya, Nabi SAW meninggalkan buat kita 2 pusaka yang ampuh, kata Nabi. Pusaka ini kalau dipegang teguh, kalau dijalankan dan dirawat dengan baik, maka orang yang merawat itu, yang menjalankan itu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu 2 pusaka? Adalah kitab Allah, Al-Quran, dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat yang lain yang lebih kuat, kitab Allah dan juga keturunan atau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia suhuf. Kemudian imanuna biyaumin akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Sekarang kita ngomongin yaumil akhir, hari akhir. Orang mukallaf wajib mengimani, mempercayai bahwasanya nanti ada hari kiamat atau hari akhir, begitu. Walakin al-birra man amana billahi wal yaumil akhir. Semua yang tercakup di dalam hari kiamat, semuanya harus kita imanin. Mulai dari barzakh. Apa itu barzakh? Kuburan loh. Kita sebutnya kuburan, barzakh. Apa itu barzakh? Wa huwa ma bainal mauti wa yaumul ba'tsi. Ma bainal mauti wa yaumil ba'tsi wa nusyur. Yaitu satu alam, satu dimensi antara kematian, hari kebangkitan, dan hari kiamat. Al-Quran sebutin wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi itu barzakh. Nah, arwah-arwah orang-orang yang meninggal bukan kita bayangkan di dalam kubur begitu. Kalau arwah atau kubur itu cuma berapa ya? 2 kali 3. 70 kali 2 meter. 70 kali 2 meter. Bukan
gitu. Kalau begitu caranya, apa namanya nanti orang-orang yang mati tenggelam, yang mati dimakan ikan paus, ikan hiu dan lain sebagainya, mereka beranggapan dia tidak akan ditanya malaikat mungkar nakir karena dia nggak dikubur. Ada lagi yang dibakar, nggak dikubur, terus dia ditanyanya di mana, udah jadi abu. Jadi barzakh ini dimensi sendiri. Ada alam yang kita tidak sanggup untuk membayangkannya. Jadi meskipun dia matinya dibakar, dimakan hiu, dimakan ikan paus, atau matinya malah justru dipajang, kan ada tuh yang dipajang. Apa namanya, manenek tuh, manenek. Apa manenek namanya, dipajang di rumahnya atau dipajang di tempat khusus, dikasih balsam. Padahal udah nggak masuk angin tapi dikasih balsam dia biar awet. Begitu. Apa namanya, hal yang demikian tetap dia mendapatkan bagiannya pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi barzakh. Kalau apa namanya dia matinya dari tahun kapan, nunggu sampai kiamat tuh di barzakh. Nunggu gimana lamanya sesuai sampai dia mendapati hari kiamat, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Terus lagi di antara yang tercakup di dalam hari kiamat adalah su'alul qabri wa na'imuhu li ahli ta'ah wa adabuhu li ahli maksiyah. Pertanyaan di dalam kubur, kita mesti yakinin juga. Ada nikmat dalam kubur, ada azab dalam kubur. Begitu. Jadi ada azab, ada siksa, ada nikmat. Ada nikmat. Jadi di alam kubur ada dapat nikmatnya, di alam kubur ada dapat siksanya, di dalam kubur ada pertanyaannya. Begitu. Oleh sebab itu orang di kubur itu ditalkinkan itu ada hadisnya Nabi SAW ajarkan kita untuk mentalkinkan mayit. Ada hadisnya disebutkan. Sebab sebagian orang katakan, ngapain ngomong sama orang mati didikte, orang mati nggak bakal paham juga gitu. Begitu. Nah ini orang kurang mengerti atau kurang jauh mainnya. Sebab Nabi SAW ajarkan kita untuk mentalkinkan jenazah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang sebutkan bahwasanya jenazah di dalam kubur mengetahui siapa-siapa orang yang datang menziarahinya. Terlebih lagi datang ziarah di hari Kamis sore atau malam Jumat atau di hari Jumat. Sekarang hari Jumat. Di hari Jumat kalau ada yang ziarah kubur, itu ahli kuburnya ada di dalam kuburnya. Begitu. Ahli kuburnya ada dan dia tahu siapa-siapa yang datang. Begitu. Siapa-siapa yang datang dia tahu. Terus boleh nggak ziarah kubur bulan Ramadan? Boleh aja ziarah kubur bulan Ramadan. Boleh ziarah kubur, boleh kapanpun. Yang lebih disunahkan adalah di hari Jumat dan malam Jumat. Begitu. Terus kalau perempuan boleh nggak ziarah kubur? Perempuan boleh ziarah kubur. Hukumnya ulama katakan di kitab I'anatul Talibin dan kitab-kitab fikih yang lainnya dikatakan bahwasanya ziarah kubur itu bagi perempuan makruh asalkan tidak terdapat atau menimbulkan fitnah. Kalau sampai menimbulkan fitnah maka menjadi haram. Artinya fitnah campur laki perempuan atau buka aurat atau niyahah, nangis, histeris dan lain sebagainya. Kalau sampai semacam itu baru haram. Sisanya makruh. Bahkan boleh jadi sunnah ketika ziarah
kepada orang-orang saleh, ziarah kepada para nabi, begitu. Jadi kakak ziarah. Kasihan kalau apa namanya dikatakan, oh ini nggak boleh perempuan ziarah, haram. Udahlah, ziarahnya jarang-jarang, mungkin bisa jadi setahun sekali dia ziarahi orang tuanya, dia ziarahi atau suaminya atau kerabatnya, mungkin boleh jadi setahun sekali. Kalau dikatakan haram, akhirnya gak ziarah-ziarah dia, akhirnya begitu. Jadi apa namanya, boleh-boleh aja ziarah. Cuma karena biasanya bulan Ramadan ini kita lebih fokus banyak ibadah, baca Quran, banyakin sholat, zikir, maka ziarah-ziarah itu orang jarang bulan puasa ziarah, begitu. Orang bulan puasa jarang orang ziarah. Lagi juga siang-siang atau kalau ke jalan ke kubur rasanya aus banget begitu kali. Jadi jarang orang yang ziarah di bulan Ramadan. Kalau boleh, boleh-boleh aja. Ini pertanyaan, apa namanya, kubur tercakup di situ di hari kiamat. Terus lagi selain pertanyaan kubur ada al-ba'ats minal kubur, kebangkitan dari kubur. Yang pertama kali dibangkitkan adalah apa namanya, makam Rasulullah SAW. Makam Rasulullah SAW, kemudian baki, kemudian ma'ala, baru kubur-kubur yang lainnya, begitu. Makam Rasulullah SAW. Jadi dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Ada yang dibangkitkannya cakep, ada yang dibangkitkannya jelek, ada yang dibangkitkan jalan dengan kepalanya, jalan dengan tangannya, bukan atraksi itu, sesuai amalnya. Kita jalan dengan tangannya, bukan sulap dikiranya, bukan, tapi itu adalah sesuai dengan amal salehnya. Terus ada lagi asyrul ajsad ila mawaqif ba'da al-ba'ats. Ini dia, kumpulnya seluruh makhluk di apa namanya, di mahsyar, dikumpulkan di mahsyar, begitu. Orang di mahsyar tidak mengenal siapa orang tuanya, siapa istrinya, siapa suaminya, siapa anaknya. Dari saking mengerikannya keadaan saat itu. Keadaan saat itu saking mengerikannya semacam itu, diceritakan di dalam Al-Quran. Lupa sama istrinya, lupa sama apa namanya, orang tuanya masing-masing, urusannya sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan pimpinan anak buahnya, dia apa namanya, katakan apa-apa biarin yang disiksa biar anak saya aja, yang disiksa biar istri saya aja, yang penting saya selamat. Saking mengerikannya keadaan saat itu. Jadi sampai segitunya. Bahkan dikatakan sama ulamanya itu, kalau ada orang yang hamil besar, ada di keadaan itu, dia akan melahirkan tanpa terasa. Dia akan melahirkan tanpa dia merasakan sakit. Padahal orang melahirkan kan luar biasa, sakitnya, beratnya, begitu. Tapi dia bisa lahir tanpa dia rasakan, dari saking lebih mengerikannya keadaan. Kita aja nih kadang-kadang kalau kita misalnya melihat setan kita takut, terus kita lari, kaki kita nginjak bangku kita nggak rasa, karena ada yang kita lebih takutin, ada yang lebih kita takutin daripada paku yang kena kaki kita nggak rasa. Karena kalau udah di rumah baru merasa sakit, begitu. Itu keadaan di mahsyar. Terus syafaat Nabi Muhammad terbesar, syafaatul uzma, syafaat orang-orang tertentu yang bisa memberikan syafaat, begitu. Syafaat Nabi Muhammad kepada orang-orang masuk surga tanpa hisab. Allahumma ij'alna minhum, mudah-mudahan Allah jauhkan kita menjadi golongan tersebut. Ini syafaat jadi macam-macam. Syafaatul uzma, syafaat masuk surga tanpa hisab, syafaat
meninggikan derajat, syafaat mengeluarkan orang dari neraka. Jadi syafaat macam-macam begitu. Nah, di antara para memberi syafaat adalah para nabi, para rasul, terus para ulama dan juga orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid. Terus di sana juga ada hisab, hitung-hitungan, ada kisos, ada kisos. Terus ada mizan, timbangan, ada timbangan. Terus ada sirat, jembatan sirat. Tariqun yuta'u ala zuhari jahannam. Jadi dia itu jembatannya ada di atas neraka. Ada di atas neraka. Semua orang lewat situ kecuali orang-orang tertentu. Begitu, ada yang jalannya seperti kilat, ada yang jalannya seperti kuda, ada yang jalannya lambat, ada yang jalannya tertatih-tatih, ada yang jalannya seperti kedipan mata, lebih cepat dari kilat. Ada lagi yang terjatuh atau jalan dengan sangat kesulitan. Begitu, waliyadzubillah, na'udzubillah. Kemudian di hari akhirat juga ada haud, telaga. Orang yang minum dari telaga itu tidak akan merasa haus selama-lamanya. Itu adalah telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Airnya putih, lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, dan wanginya lebih wangi daripada misik. Itu air di telaga Kautsar. Dinamakan telaga, apa namanya, disebutkan dalam Al-Quran, namanya telaga Kautsar. Begitu. Terus ada surga, ada neraka. Terus melihat, nikmat yang terbesar adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu diantara hal-hal yang tercakup di dalam kejadian-kejadian di hari kiamat. Nah, kita mesti imanin tuh. Kita mesti imanin, kita mesti yakinin. Sebab ada segelintir orang yang tidak percaya hari kiamat. Dianggapnya manusia hidup, mati, reinkarnasi lagi, muter-muter begitu aja akhirnya. Nah, kita enggak. Kita orang Islam meyakini bahwasanya ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Jadi tenang-tenang aja. Tadi yang dizolimi, yang disakiti, ntar ada hari pembalasan. Ada saatnya orang-orang yang zalim bakal mendapatkan apa yang dizolimi dia kepada orang lain. Tadi ada kisos, ada apa namanya, hisab. Ada hisab, ada kisos. Dia zalim akan diganjar, dibalas dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ada yang mau bertanya boleh. Ya, saya mau nanya Ustaz. Ya. Dari sebab kita kan dizolimin, tadi tentang zolim. Dizolimin terus kita begini, yuk biarin dia melebihi saya gitu, ya Allah, balasannya gitu gimana Ustaz? Dosa. Ya dibalas. Doa jelek namanya. Nah, kita emang susah juga ya kalau dizolimi, kadang-kadang suka apa namanya, emosi juga, suka emosi juga. Makanya tuh alhamdulillah kita punya nabi sangat penyabar. Kita punya nabi sangat penyabar. Dijahatin dia balasnya baik, dimusuhi dia balasnya dengan perdamaian. Coba bayangin Nabi Muhammad nih. Nah, ini salah satu apa namanya, kiat-kiat kita ketika kita jadi orang yang terzolimi, agar kita bisa sabar, agar kita bisa tabah, bisa menjaga lisan kita tidak mendoakan jelek, adalah dengan membandingkan
apa yang terjadi kepada kita dengan apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad. Kita dizalimin sama orang, diapain, diomongin di belakang, dijelek-jelekin. Nabi Muhammad bukan cuma dijelekin di belakang. Nabi Muhammad dikata orang gila, dikata dukun. Terus setiap hari Nabi Muhammad depan rumahnya itu ada kotoran. Kotorannya gak tanggung-tanggung, bukan sampah, tapi isian atau jeroan dalam anduknya dari unta yang udah berhari-hari. Baunya kan udah kayak bau bangke begitu. Jadi kita bayangin aja tuh isian jeroan, dalamnya yang hijau-hijau tuh, yang hijau-hijau kan dalamnya anduk tuh, berhari-hari. Setelah berhari-hari ditaruh di depan rumahnya Nabi Muhammad. Setiap hari Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah bersihin itu setiap hari Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad tahu yang ngasih itu adalah tetangganya. Begitu, nggak mungkin orang dari kampung seberang, pasti orang dekat yang naruh, tetangganya. Tapi Nabi sambil bersihin itu, Nabi nggak sumpahin nih orang mudah-mudahan celaka, nggak. Nabi nggak katain juga nih orang jahat, ini orang kurang ajar, enggak. Tapi Nabi bilang apa? Ni'mal jar wa ni'mal jar jari. Sebaik-baiknya tetangga, ini tetanggaku. Dibilang sebaik-baiknya tetangga. Nabi itu ngomong mungkin jabarhot, gede-gedein hati dia aja kali. Enggak, Nabi ngomong keluar atau bersumber dari hati yang paling dalam. Itu Nabi ngomong gak basa-basi, tapi emang benar-benar Nabi katakan demikian. Sebab Nabi tahu kalau tidak terjadi hal yang semacam itu, tidak akan ada sebab derajat Nabi naik. Kita kalau hidup tenang-tenang aja, bahagia-bahagia aja, terus kita dapat maqam yang tinggi, derajat yang tinggi dari mana? Kita gak sabar, kita gak tabah, kita gak menahan amarah, kita hidupnya tenang-tenang aja. Gimana mau marah, gak ada yang bikin kita marah. Gimana mau sabar, gak ada yang bikin kita hilang kesabaran. Gimana mau tabah, gak ada yang bisa bikin kita mengharuskan tabah. Orang hidupnya tenang-tenang aja, orang senang-senang, orang bahagia itu gak akan sabar. Begitu orang bahagia gak bakal sabar. Mau ngapain sabar orang dia bahagia? Tapi kalau ada orang yang caci maki, ada yang iba, ada yang ngomongin jelek di belakang, nah dia dituntut untuk sabar, berusaha untuk sabar. Ketika dia sabar, dia dapat pahala sabar. Ketika dia tabah, dia dapat pahala tabah. Ketika dia tidak membalas dengan keburukan, dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah. Kita tahu kan orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dapat pahala yang gak ada hitung-hitungannya. Ini salah satu pahala yang gak ada hitung-hitungannya adalah sabar. Terus yang kedua adalah sholat, puasa. Terus memaafkan orang, itu gak ada hitung-hitungannya tuh. Gak ada balasan 10, 20, 30, gak terhitung dari Allah. Kita gak tahu sebanyak-banyaknya. Begitu. Jadi memang sulit kita ketika diuji dengan orang yang jahat sama kita, sulit untuk kita bertahan, sulit untuk kita sabar. Cuman emang ya begitu deh. Yang namanya hidup pasti kita akan menerima ujian kita masing-masing. Kira begitu. Alangkah baiknya kalau kita diam. Kalau kita nggak bisa jaga mulut kita, lisan kita, alangkah baiknya kita diam. Dicaci kita diam. Daripada kalau lagi ingatnya kalau lagi sholat karena atas bolehnya. Iya, kalau kita balas dengan balasan yang sama, ya dia sama kita nggak ada bedanya, Ya, sama. saya bilang, ya, Begitu. Ya, ngerasain lebih dari saya gitu. Kalau nggak
doa yang lebih halus lagi, mudah-mudahan cepat masuk surga. Kita juga kali yang di luar mulain sih. Cepat, mudah-mudahan cepat masuk surga. Anak saya bilang gitu, mama kali mau diangkat derajat, mama udah jangan mikirin gitu. Iya, begitu mungkin ya. Doain dia biar cepat masuk surga, kan halus nih masuk cepat masuk surga. Orang kalau masuk surga harus nggak mungkin dalam keadaan hidup kan, harus mati dulu. Ya, orang kalau mau masuk surga harus mati dulu. Nah, meninggal dunia dikubur nunggu kiamat masuk surga. Artinya mati duluan ya. Doain aja biar cepat masuk surga. Nah, biar cepat masuk surga. Kalau dia anaknya kenapa biar pengen punya bapak baru katanya. Iya, sebenarnya sayang juga rumah udah agak gede soalnya. Jadi ruangan udah mulai banyak. Begitu. Ya orang mah ada aja Ustaz, ya Allah saya. Iya. Ini banget rasanya nyesek gitu. Kalau nggak ada orang yang model begitu, kita udah kayak di surga kan. Kalau nggak ada orang jahat, kita kayak di surga. Lu tahu nggak orang-orang Yaman, orang-orang apa namanya Hadramut tuh kalau datang ke Indonesia, dia bilang ini surganya dunia. Sebab apa? Sebab apa namanya di Indonesia ini makanan seadanya ada. Makanan apa aja ada. Di tempat mereka kan belum tentu ada. Di tempat mereka belum tentu ada. Yang ada durian, yang ada buah-buahan. Ini mereka kalau ke Indonesia dia udah kayak apa namanya? Udah kayak surga. Cuman yang kita bikin kita sadar bahwa kita bukan di surga adalah adanya orang-orang dengki, adanya orang-orang iri, adanya orang-orang jahat. Nah, kalau di surga gak ada orang jahat, gak ada orang dengki, gak ada orang iri, gitu kira-kira. Lagi mana? Gitu ya, mudah-mudahan dengan berkahnya kita kumpul di sini, dibaca apa namanya kita sholat berjamaah, hadir pengajian, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah gampangkan segala keinginan kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan Allah jaga kita, Allah kuatkan kita dari orang-orang yang menzalimi kita, sehingga kita dapat terus bersabar, dapat terus mendapatkan keutamaan orang-orang yang bersabar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, summa ila ruhi Abu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Sayyid Hasan Baharun, Sayyid Hamid Al-Alqam, Sayyid Ali bin Abi Bakar Haddad, Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.